Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Ketika rumor kebebasan mulai beredar, satu ramalan Hart Gumai justru mengguncang segalanya. Bebas, tapi bukan seperti yang orang bayangkan. Jika ia benar keluar, siapa sebenarnya yang dibebaskan? Ammar, atau skandal yang ingin dikubur? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku sudah terbiasa dengan tatapan curiga. Tatapan yang seolah berkata, apakah kau benar-benar melihat masa depan, atau hanya pandai bermain kata? Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena satu kalimat yang keluar dari mulutku semalam telah berubah menjadi bara api di tangan publik. Bebas, tapi bukan seperti yang orang bayangkan. Kalimat itu pendek. Terlalu pendek untuk menampung ribuan tafsir. Dan disitulah kesalahanku. Namaku kembali berputar di layar ponsel, di kolom komentar, di potongan video yang dipelintir sesuka hati. Hart Gumai, peramal, kontroversial, dicintai sekaligus dibenci. Aku menatap layar gelap di ruang tamu. Tak ada televisi yang menyala, tapi aku tahu, di luar sana, namaku sedang diteriakkan, diseret, dijadikan bahan bakar rasa penasaran. Rumor tentang Ammar Zoni telah lama beredar. Tentang kemungkinan ia menghirup udara bebas. Tentang harapan keluarga. Tentang doa yang tak pernah putus. Lalu aku datang, dengan satu kalimat yang membuat semuanya berantakan. Aku tidak pernah berniat menjadi hakim. Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat. Namun publik tidak peduli pada niat. Mereka hanya ingin jawaban yang sederhana. Hitam atau putih. Bebas atau tidak. Padahal masa depan, tidak pernah sesederhana itu. Aku duduk, memejamkan mata, mencoba mengingat momen ketika kata itu terucap. Tidak ada kilat. Tidak ada suara gaib. Hanya perasaan sesak, seolah ada sesuatu yang dipaksa keluar sebelum waktunya. Dalam batinku, ada peringatan yang samar. Bahwa ramalan ini akan menuntut harga. Aku pernah mengalami ini sebelumnya. Setiap kali ramalanku benar, selalu ada air mata yang jatuh. Selalu ada cerita yang tidak ingin dikenang. Dan kini, namanya kembali muncul dalam penglihatanku. Bukan sebagai manusia, melainkan sebagai simbol. Simbol dari sesuatu yang ingin diakhiri. Disapu. Dilupakan. Di luar, suara notifikasi tak berhenti berdenting. Aku tahu, badai baru saja dimulai. Dan aku, berada tepat di pusatnya. Aku sering ditanya satu hal yang sama, berulang kali, dengan wajah yang selalu penuh selidik. Kalau kamu bisa melihat masa depan, kenapa hidupmu terlihat biasa saja? Pertanyaan itu selalu membuatku tersenyum pahit. Mereka tidak pernah mengerti. Melihat bukan berarti memiliki kuasa. Mengetahui bukan berarti mampu mengubah. Pagi menjelang siang ketika aku akhirnya keluar rumah. Kacamata hitam menutupi mata, bukan untuk gaya, melainkan untuk menyembunyikan lelah yang tak bisa kusamarkan. Langkah kakiku terasa berat, seolah setiap tapak mengingatkanku pada kata-kata yang telah terlanjur terucap. Di dalam mobil, aku menyalakan radio. Salah satu stasiun sedang membahas satu topik yang sama. Namaku. Penyiar berbicara cepat, penuh semangat, seolah sedang membedah gosip paling panas. Potongan kalimatku diputar berulang-ulang, lalu disambung dengan opini para pengamat, paranormal tandingan, bahkan tokoh yang tak pernah kukenal. Aku mematikan radio. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, ini baru permulaan. Setiap ramalan yang menyentuh figur publik selalu memiliki dua wajah. Yang satu berharap, yang lain bersiap menyerang. Dan aku berdiri di tengah, tanpa perlindungan selain kejujuran pada apa yang kulihat. Aku teringat ramalan-ramalan sebelumnya. Tentang kecelakaan yang tak dipercaya hingga sirine benar-benar meraung. Tentang perceraian yang dianggap fitnah hingga foto sidang tersebar. Tentang kehilangan yang disebut karangan sampai doa tahlil menggema. Tidak ada satupun yang datang tanpa konsekuensi. Aku masih ingat malam ketika seorang ibu mendatangiku dengan mata merah. Ia tidak marah.
tidak menjerit. Ia hanya bertanya dengan suara patah, "Kenapa kamu tidak bilang lebih keras?" Pertanyaan itu terus menghantuiku. Karena sekeras apapun aku bicara, takdir akan tetap berjalan. Dan orang-orang hanya mendengar ketika semuanya sudah terlambat. Lampu merah membuat mobil berhenti. Aku menatap pantulan wajahku di kaca depan. Garis-garis lelah makin jelas. Aku bukan lagi peramal yang dulu penuh percaya diri. Aku hanya manusia yang berkali-kali menyaksikan masa depan menepati janjinya. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. "Mas, hati-hati." Kalimat itu terlalu besar. Aku tidak membalas. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku paham maksudnya. Kalimat tentang kebebasan itu bukan sekadar ramalan. Itu seperti kunci. Dan kunci, ketika jatuh ke tangan yang salah, bisa membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Aku memejamkan mata sejenak. Di balik kelopak mata, bayangan itu kembali muncul. Bukan sel penjara, bukan gerbang terbuka, melainkan lorong panjang, sunyi, tanpa jendela. Seseorang berjalan di sana. Langkahnya pelan. Tidak diborgol, tidak dikurung. Tapi setiap sisi lorong dipenuhi mata yang mengawasi. Aku menarik napas dalam-dalam. "Inilah yang kau lihat," bisikku pada diri sendiri. "Dan inilah yang tidak ingin orang dengar." Saat aku membuka mata, lampu hijau menyala. Mobil kembali bergerak, namun hatiku tertinggal di persimpangan antara mengatakan kebenaran atau membiarkannya membusuk dalam tafsir liar. Hari itu, jadwalku padat. Wawancara demi wawancara. Pertanyaan yang sama diulang dengan gaya berbeda. Ada yang sopan, ada yang menekan, ada yang terang-terangan menuduh. Apakah Ammar akan benar-benar bebas? Apa maksud bebas versi Hart Gumai? Apakah ini hanya sensasi? Aku menjawab seperlunya. Tidak lebih, tidak kurang. Namun setiap jawabanku seperti menambah bahan bakar. Aku bisa melihatnya di mata mereka. Mereka tidak mencari makna. Mereka mencari kepastian yang bisa dijual. Sore menjelang ketika aku akhirnya sendirian di ruang tunggu. Aku duduk, menatap lantai marmer yang mengilap, mencoba menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Di kepalaku, satu kesadaran tumbuh perlahan, mengerikan dalam kesederhanaannya. Ramalan ini tidak berdiri sendiri. Ada arus besar di baliknya. Ada kepentingan yang bergerak diam-diam. Dan namaku, terlanjur menjadi pintu masuk. Aku teringat satu kalimat lama yang pernah diucapkan guruku dulu. Kalau masa depan ingin disembunyikan, biasanya ia memakai wajah kebebasan. Saat itu aku tidak mengerti. Kini, kata-kata itu terasa terlalu nyata. Aku bangkit dari duduk. Langkahku mantap, meski hatiku bergetar. Aku tahu, mulai hari ini, setiap kata yang keluar dari mulutku akan ditimbang, bukan lagi sebagai ramalan, melainkan sebagai ancaman. Dan aku juga tahu satu hal lain. Ketika publik bersorak tentang kebebasan, biasanya ada sesuatu yang sedang dikorbankan dalam diam. Aku belum tahu apa itu. Namun firasatku berteriak. Badai ini belum mencapai puncaknya. Dan aku belum membayar harga termahalnya. Aku selalu tahu satu hal tentang manusia. Mereka tidak pernah benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk menafsirkan. Pagi itu, namaku sudah berubah menjadi bahan perdebatan nasional. Bukan lagi sebagai peramal, melainkan sebagai simbol. Simbol harapan bagi sebagian orang. Simbol ancaman bagi yang lain. Aku membuka ponsel dengan ragu. Kesalahan pertama hari itu. Potongan videoku tersebar di mana-mana. Kalimat yang sama diputar berulang kali, namun dengan judul berbeda, nada berbeda, bahkan makna yang dipaksa berubah. Hart Gumai pastikan Ammar bebas. Ramalan kontroversial Hart Gumai dipertanyakan. Bebas versi siapa? Aku menghela napas panjang. Kalimat itu telah lepas dariku. Dan kini hidup dengan kehendaknya sendiri. Kolom komentar penuh dengan emosi mentah. Ada doa, ada makian, ada tuduhan. Sebagian memujiku setinggi langit. Sebagian lain ingin aku diam selamanya. Yang paling membuat dadaku sesak adalah komentar keluarga. Bukan keluargaku, melainkan keluarga Ammar. Harapan mereka begitu terang, begitu rapuh.
Mereka menggenggam kata, bebas, seperti tali penyelamat. Aku ingin berkata sesuatu. Namun aku tahu, kata tambahan hanya akan melahirkan tafsir baru. Di luar, suara kendaraan bersahutan. Dunia berjalan normal, seolah tak ada badai. Padahal di balik layar, satu kalimat kecil telah menciptakan gelombang besar. Aku menerima undangan diskusi. Ditolak. Diterima. Ditolak lagi. Beberapa pihak ingin aku bicara lebih jelas. Beberapa justru menyarankan aku menghilang sementara. Agar situasi tenang, kata mereka. Tenang bagi siapa? Publik? Atau pihak yang terganggu? Siang hari, aku duduk di ruang kerja, menatap dinding kosong. Aku mencoba mengurai semua tafsir yang beredar, satu persatu. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Mereka ingin akhir cerita yang sederhana. Keluar dari penjara. Disambut. Selesai. Padahal yang kulihat, jauh lebih rumit. Aku teringat penglihatan itu lagi. Lorong panjang. Sunyi. Tanpa jeruji. Namun tak ada pintu keluar. Setiap langkah diawasi. Setiap napas dihitung. Itu bukan kebebasan. Itu pengalihan. Ponselku kembali bergetar. Kali ini dari seorang jurnalis senior yang sudah lama ku kenal. Pesannya singkat, namun berat. Mas, narasi sudah dibentuk. Apapun yang kamu katakan setelah ini, akan diarahkan ke sana. Aku menutup mata. Jadi ini bukan lagi soal ramalan. Ini tentang cerita yang ingin dipaksakan selesai. Sore itu, aku akhirnya keluar rumah. Bukan untuk wawancara, melainkan untuk menenangkan pikiran. Aku duduk di sebuah tempat sepi, menatap orang-orang berlalu lalang. Mereka tertawa, berbincang, menjalani hidup tanpa tahu bahwa di balik satu nama besar, ada skenario yang sedang ditulis dengan rapi. Aku mendengar dua orang berbicara di meja sebelah. Katanya Hart Gumai sudah memastikan, kata yang satu. Iya, paling juga drama, sahut yang lain. Aku tersenyum getir. Begitu mudahnya sebuah ramalan direduksi menjadi hiburan. Malam turun perlahan. Langit gelap, lampu kota menyala. Aku kembali membuka ponsel, kali ini dengan kesiapan mental yang lebih baik. Namun satu unggahan membuat tanganku gemetar. Potongan rekaman lama. Aku mengenalinya seketika. Wajahku lebih muda. Nada suaraku lebih yakin. Kalau dia keluar, bukan karena waktunya habis, ucapku di video itu. Tapi karena ada yang ingin kisah ini cepat dilupakan. Dulu, kalimat itu tenggelam. Kini, ia muncul kembali seperti hantu. Komentar di bawahnya berlipat ganda. Ada yang terdiam. Ada yang mulai curiga. Namun lebih banyak yang menganggapnya kebetulan. Aku menatap layar lama sekali. Rekaman itu seharusnya menjadi peringatan. Namun publik menganggapnya trailer. Aku berdiri, menatap langit malam. Ada rasa dingin yang menjalar, bukan karena udara, melainkan karena kesadaran yang akhirnya utuh. Kata, bebas, telah dicuri maknanya. Dipoles. Dijual. Dan aku, telah dijadikan alat pembuka. Aku tahu, mulai saat ini, aku tidak lagi hanya menghadapi opini. Aku sedang berhadapan dengan kepentingan. Dengan pihak-pihak yang ingin cerita ini selesai sebelum terlalu banyak pertanyaan muncul. Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menambah bumbu. Aku tidak akan mempercantik takdir. Namun aku juga tidak akan menarik kata-kataku kembali. Karena ketika publik terlalu sibuk menafsirkan sesuka hati, kebenaran biasanya berjalan sendirian. Tanpa suara, tanpa sorotan. Dan firasatku berkata, jalan sunyi itu, baru saja dimulai. Ada satu hal yang paling menakutkan dari kebenaran. Ia tidak pernah datang dengan suara keras. Ia muncul pelan, saat semua orang merasa sudah mengerti segalanya. Rekaman lama itu terus berputar di kepalaku. Kalimat yang dulu kuucapkan tanpa beban kini terdengar seperti vonis yang terlambat. Aku tidak pernah menyangka potongan video itu akan kembali ke permukaan pada saat yang paling genting. Dulu, saat pertama kali mengucapkannya, tidak ada yang peduli. Media menganggapnya terlalu abstrak. Netizen menganggapnya terlalu jauh. Bahkan orang-orang terdekatku menyarankan agar aku tidak terlalu dalam menafsirkan penglihatan.
Kadang kamu terlalu serius, kata mereka. Kini, semua berubah. Kalimat itu menjadi serpihan kaca di tengah perdebatan. Pagi hari, aku terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Bukan mimpi buruk, melainkan kesadaran penuh bahwa sesuatu sedang bergerak tanpa terlihat. Aku merasakan tekanan yang berbeda. Bukan lagi rasa ingin tahu publik, melainkan upaya mengendalikan arah cerita. Ponselku sunyi. Terlalu sunyi. Biasanya, pada jam seperti ini, pesan sudah menumpuk. Undangan, permintaan klarifikasi, bahkan hinaan. Namun pagi itu, tidak ada apa-apa. Kekosongan yang justru membuat dadaku semakin sesak. Aku membuka jendela. Udara pagi masuk perlahan, membawa suara burung dan aktivitas kota yang baru terbangun. Dunia tampak normal. Terlalu normal. Aku duduk di kursi, mencoba merunut ulang semua yang telah terjadi sejak kalimat itu terucap. Setiap langkah, setiap wawancara, setiap potongan video. Semuanya seperti disusun rapi oleh tangan yang tidak terlihat. Aku teringat satu peristiwa lama. Satu ramalan yang hampir menghancurkan hidupku. Waktu itu, aku melihat tanda-tanda perubahan besar dalam satu kasus yang melibatkan kekuasaan. Aku berbicara terlalu jujur, terlalu jelas. Dan hasilnya, aku dipanggil, diperingatkan, diminta meluruskan. Tidak semua kebenaran perlu disampaikan, kata seseorang dengan nada tenang namun dingin. Aku mengalah saat itu. Dan sejak hari itu, aku belajar satu pelajaran pahit. Diam juga bisa menjadi bentuk keselamatan. Namun kini, diam justru terasa seperti pengkhianatan terhadap apa yang kulihat. Siang menjelang ketika akhirnya ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Saya hanya ingin mengingatkan, suara di seberang terdengar datar. Beberapa hal sebaiknya tidak dihidupkan kembali. Aku tidak langsung menjawab. Apa maksud Anda? Tanyaku akhirnya. Rekaman lama itu, katanya singkat. Biarkan tenggelam. Sambungan terputus. Tanganku masih memegang ponsel ketika layar kembali gelap. Tidak ada ancaman eksplisit. Tidak ada nada tinggi. Namun justru disitulah letak bahayanya. Aku bangkit berdiri. Pesan itu jelas. Seseorang merasa terganggu. Aku menatap dinding, mencoba menenangkan diri. Penglihatanku kembali mengulang potongan-potongan simbol yang sejak awal menghantuiku. Lorong tanpa jeruji. Langkah yang tidak diborgol. Namun setiap sisi dipenuhi batas. Aku mulai memahami satu hal yang sebelumnya kabur. Ramalan ini bukan tentang seseorang yang keluar dari penjara. Ini tentang sesuatu yang ingin dikeluarkan dari ingatan publik. Sore hari, beberapa media mulai menurunkan intensitas pemberitaan. Topik lain diangkat. Isu baru muncul. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk mengalihkan perhatian. Cepat sekali. Aku tersenyum pahit. Begitulah cara cerita dikubur. Namun rekaman lama itu sudah terlanjur menyebar. Dan bagi sebagian orang, kalimat itu mulai terdengar janggal. Terlalu tepat. Terlalu sesuai. Aku menerima pesan dari seseorang yang dulu pernah meragukanku. Mas, tulisnya, kalimat lama itu, sekarang rasanya beda. Aku membaca pesan itu berulang kali. Akhirnya, ada yang mulai mendengar. Namun bersamaan dengan itu, tekanan semakin terasa. Bukan dalam bentuk serangan terbuka, melainkan batasan-batasan halus. Jadwalku dipersempit. Aksesku dibatasi. Beberapa undangan mendadak dibatalkan tanpa alasan jelas. Aku tidak bodoh. Aku tahu apa artinya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, televisi mati. Aku memilih sunyi, berharap bisa mendengar suara hati sendiri tanpa gangguan. Dalam keheningan itu, satu kesadaran muncul dengan jelas. Pesan itu dulu diabaikan karena belum waktunya. Kini, ia muncul kembali karena waktunya hampir habis. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Wajahku terlihat lebih tua dari yang kuingat. Bukan karena usia, melainkan karena beban yang tak pernah benar-benar kulepaskan. Apa yang sebenarnya ingin mereka lupakan, gumamku pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Namun rasa dingin di punggungku semakin nyata. Aku tahu, mulai saat ini,
Aku tidak lagi sekadar menyaksikan. Aku sudah masuk terlalu jauh ke dalam arus yang ingin menyeretku diam-diam. Dan yang paling menakutkan bukanlah ancaman, melainkan kenyataan bahwa pesan yang dulu kuucapkan ternyata benar-benar ingin dikubur. Jika sebuah kebenaran harus ditekan agar cerita terlihat selesai, maka bebas bukanlah akhir. Ia hanyalah tirai. Aku menarik napas panjang. Bab ini belum usai, dan aku bisa merasakannya. Langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Ada saatnya firasat tidak lagi datang sebagai bisikan. Ia berubah menjadi tekanan di dada, membuat napas terasa pendek, dan pikiran sulit beristirahat. Itulah yang kurasakan sejak pesan-pesan samar mulai berdatangan. Tidak ada ancaman terang-terangan. Tidak ada larangan tertulis. Hanya perubahan suasana yang begitu nyata, seolah udara di sekitarku telah disetel ulang. Aku menyadari satu hal yang sederhana namun menyesakkan. Ketika orang-orang berhenti bertanya dengan keras, bukan berarti rasa ingin tahu mereka hilang. Bisa jadi, mereka sedang diarahkan. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena mimpi, melainkan karena bayangan yang tak kunjung pergi. Dalam tidur setengah sadar, aku melihat satu simbol yang sama berulang kali. Kertas, tanda tangan, dan sebuah pintu yang tertutup tanpa suara. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba menenangkan detak jantung. Penglihatan seperti ini tidak datang sembarangan. Ia selalu muncul ketika ada sesuatu yang disepakati tanpa diketahui banyak orang. Kesepakatan. Kata itu berputar-putar di kepalaku sejak beberapa hari terakhir. Awalnya hanya dugaan. Kini, ia terasa seperti kepastian yang belum berani kusebutkan dengan lantang. Aku membuat kopi, lalu duduk di meja makan yang sepi. Ponsel tergeletak di samping cangkir, namun aku enggan menyentuhnya. Ada kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Bukan lelah fisik, melainkan keletihan karena terus-menerus membaca arah angin. Aku teringat satu pengalaman lama, jauh sebelum namaku dikenal luas. Saat itu aku diminta membaca situasi yang melibatkan nama besar dan kepentingan besar. Aku melihat jalur yang tidak biasa. Bebas di atas kertas, terikat di balik layar. Ketika aku menyampaikannya, seseorang hanya tersenyum. "Kamu pintar," katanya. "Tapi tidak semua hal perlu dijelaskan." Kalimat itu kembali terngiang sekarang. Terlalu pas. Terlalu mirip. Siang hari, aku menerima kunjungan tak terduga. Seorang kenalan lama yang jarang muncul, datang dengan wajah serius. Ia tidak membawa ancaman, tidak pula membawa kabar gembira. Ia hanya membawa diam. Kami duduk berhadapan. Tidak ada basa-basi. Hanya tatapan yang saling mengukur. "Kamu harus paham," katanya akhirnya. "Ada hal-hal yang diselesaikan bukan untuk keadilan, tapi untuk ketenangan." Aku mengangguk pelan. "Apa maksudmu dengan ketenangan?" tanyaku. Ia menghela napas. "Agar tidak ada gelombang lanjutan." Jawaban itu membuat dadaku mengeras. Gelombang lanjutan berarti ada gelombang pertama yang ingin mereka akhiri. "Apa hubungannya denganku?" tanyaku lagi, meski aku sudah tahu jawabannya. "Kata-katamu membuka kembali sesuatu yang hampir selesai," ujarnya pelan. "Itu berbahaya." Aku tersenyum tipis. "Berbahaya bagi siapa?" balasku. Ia tidak menjawab. Dan justru disitulah jawabannya. Setelah ia pergi, aku duduk lama dalam keheningan. Percakapan itu tidak memberi informasi baru, namun menguatkan satu kesimpulan yang sejak awal ingin kuhindari. Ada kesepakatan yang dibuat agar sebuah nama berhenti menjadi beban. Ada mekanisme yang berjalan rapi, legal di permukaan, sunyi di bawahnya. Dan kebebasan, hanyalah istilah yang dipilih agar terdengar manusiawi. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, penglihatanku kembali bekerja. Kali ini lebih jelas. Tidak lagi simbol samar. Aku melihat sosok yang sama, berjalan keluar dari satu ruang menuju ruang lain. Tidak ada jeruji. Tidak ada seragam. Namun langkahnya tidak bebas memilih arah. Setiap belokan sudah ditentukan. Aku membuka mata dengan napas tertahan. Inilah yang tak ingin didengar publik. Sore menjelang, pemberitaan semakin tipis. Nama itu mulai jarang disebut. Fokus media bergeser. Topik lain diangkat dengan agresif,
seolah waktu publik harus segera diisi. Cepat sekali. Aku tahu, proses pengalihan sedang berjalan sempurna. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Beberapa data mulai berubah. Beberapa catatan seolah diperbarui. Beberapa jejak menghilang tanpa suara. Aku tidak punya bukti. Hanya pola. Dan pola itulah yang selalu mendahului kebenaran besar. Malam hari, aku duduk di ruang kerja, menatap dinding penuh catatan pribadi. Ramalan-ramalan lama. Tanggal yang kini terasa jauh. Semua itu membawaku pada satu pemahaman yang tidak ingin kuterima. Yang dibersihkan bukan hanya status. Yang disapu bukan hanya masa hukuman. Melainkan jejak cerita itu sendiri. Aku menulis satu kalimat di buku catatan, lalu berhenti lama sebelum melanjutkan. Bebas dari jeruji, terikat oleh kesepakatan. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena sadar. Jika ini benar, maka ramalanku bukan sekadar pernyataan. Ia adalah celah. Celah kecil yang memperlihatkan isi ruangan yang ingin mereka kunci rapat-rapat. Aku menutup buku, berdiri, lalu berjalan ke jendela. Kota terlihat tenang. Lampu-lampu menyala seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kegaduhan. Namun aku tahu, ketenangan seperti ini seringkali dibangun di atas sesuatu yang dikorbankan. Aku menarik napas panjang. Bab ini semakin dalam. Dan aku sudah terlalu jauh untuk berpura-pura tidak melihat apa-apa. Puncak dari semua ini belum tiba. Aku bisa merasakannya. Ketika pintu sel benar-benar terbuka, barulah semua orang akan sadar bahwa kebebasan memiliki banyak wajah. Dan tidak semuanya membawa udara. Hari itu akhirnya datang. Datang tanpa ledakan. Tanpa sirine panjang. Tanpa pengumuman megah. Namun justru karena itulah ia terasa begitu mengerikan. Aku mengetahui kabar itu bukan dari media, melainkan dari keheningan yang mendadak pecah. Ponselku bergetar berkali-kali, hampir bersamaan, seperti detak jantung yang dipercepat paksa. Pesan pertama masuk singkat. Mas, dia sudah tidak di dalam. Aku menatap layar lama sekali sebelum membaca pesan berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Semua dengan nada serupa, hanya berbeda susunan kata. Ammar tidak lagi berada di sel. Aku menutup mata. Dan dunia seolah berhenti bergerak. Di luar, suara kota justru semakin ramai. Kendaraan berlalu lalang. Orang-orang tertawa. Seolah sebuah perayaan tak resmi sedang berlangsung di banyak sudut. Aku duduk perlahan. Tanganku terasa dingin. Bukan karena kaget, melainkan karena firasat yang sejak awal menghantui akhirnya menepati bentuknya. Inilah momen yang ditunggu publik. Inilah yang mereka sebut kebebasan. Tak butuh waktu lama sebelum kabar itu meledak. Media kembali hidup. Judul-judul bermunculan dengan cepat, saling menyalip, saling memaku perhatian. Resmi tidak lagi ditahan. Ammar keluar. Ramalan Hart Gumai terbukti. Aku menatap layar tanpa ekspresi. Setiap huruf terasa menusuk. Namaku kembali ditarik ke permukaan, kali ini dengan nada kemenangan. Banyak yang menandai akunku, seolah aku adalah pemenang taruhan panjang. Aku tidak merasa menang. Aku justru merasa kalah. Karena yang kulihat, bukan akhir. Melainkan awal dari sesuatu yang lebih sunyi. Aku mencoba menghubungi seseorang yang sejak awal memberiku peringatan. Tidak aktif. Pesan tak terkirim. Lingkaran komunikasi yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pikiranku dipenuhi potongan penglihatan yang kini terasa semakin jelas. Lorong itu kembali muncul. Kali ini lebih panjang. Lebih sempit. Udara di dalamnya terasa berat, meski tak ada jeruji. Aku memegang dada. Napasku tertahan. Bebas, gumamku pelan. Tapi bukan seperti yang orang bayangkan. Kalimat itu kini bergaung dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai ramalan, melainkan sebagai peringatan yang diabaikan. Sore hari, aku akhirnya menyalakan televisi. Layar menampilkan wajah-wajah antusias. Pengamat hukum, selebritas, bahkan orang-orang yang selama ini diam, kini berlomba memberi pendapat. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang curiga. Semua terlalu sibuk merayakan satu kata. Bebas.
Aku mematikan televisi. Sunyi kembali menyelimuti ruangan, namun sunyi itu tidak menenangkan. Ia justru memperjelas suara batinku yang berteriak sejak pagi. Ini terlalu cepat. Setiap proses besar selalu menyisakan jejak. Selalu ada dokumen, perdebatan, pernyataan panjang. Namun kali ini, semuanya terasa licin. Seolah jalan sudah dipersiapkan jauh hari. Aku duduk, membuka buku catatan lamaku. Halaman demi halaman penuh dengan simbol, tanggal, dan catatan kecil yang dulu kuanggap hanya potongan intuisi. Kini, semuanya seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu. Aku menemukan satu catatan lama, ditulis dengan tergesa. Jika keluar bukan karena waktu, maka karena tekanan. Tanganku berhenti. Aku menelan ludah. Tekanan itu kini terasa nyata. Bukan hanya pada sistem, melainkan pada narasi. Semua orang diarahkan untuk melihat satu sisi saja. Dan sisi itu terlihat bersih, rapi, bahkan meyakinkan. Padahal yang kotor, disembunyikan di baliknya. Malam menjelang. Ponselku kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada salam. Tidak ada basa-basi. Sekarang kamu mengerti. Pesan itu membuat punggungku dingin. Aku membalas singkat. Mengerti apa? Balasan datang cepat. Bahwa pintu bisa dibuka tanpa benar-benar membiarkan orang pergi. Aku meletakkan ponsel perlahan. Kalimat itu seperti kunci terakhir. Aku teringat wajah-wajah keluarga yang berharap. Wajah-wajah netizen yang bersorak. Mereka tidak tahu. Dan mungkin tidak ingin tahu. Karena kebenaran yang setengah seringkali lebih nyaman daripada kenyataan yang utuh. Aku berdiri di dekat jendela. Dari lantai atas, kota tampak berkilau. Lampu-lampu seperti bintang palsu. Indah dari jauh. Dingin dari dekat. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Ammar memang keluar dari satu ruang. Namun ia masuk ke ruang lain yang lebih sempit. Lebih sunyi. Lebih terkendali. Dan publik hanya diizinkan melihat gerbang pertama. Aku kembali teringat penglihatanku. Kali ini, aku tidak menghindar. Aku membiarkannya datang utuh. Aku melihat sosok itu berdiri di bawah cahaya terang, dikelilingi senyum dan kamera. Lalu perlahan, cahaya meredup. Kamera pergi. Senyum menghilang. Yang tersisa hanyalah langkah-langkah yang harus mengikuti jalur yang telah ditentukan. Tidak ada pilihan. Tidak ada suara. Aku membuka mata dengan dada berdebar. Air mata hampir jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena sadar. Ramalan ini tidak menyelamatkan siapapun. Ia hanya menyingkap tabir terlalu cepat. Dan aku tahu, mulai saat ini, tekanannya akan berubah. Tidak lagi halus. Tidak lagi samar. Karena ketika pintu sel sudah terbuka, yang mereka butuhkan berikutnya adalah memastikan, tidak ada yang berbicara terlalu keras. Aku menarik napas panjang. Badai belum selesai. Justru disinilah semuanya benar-benar dimulai. Setelah hari itu, segalanya menjadi terlalu rapi. Kerapian yang mencurigakan. Kerapian yang biasanya muncul ketika semua sudah disepakati, ditutup, dan tidak boleh diganggu lagi. Nama Ammar masih muncul di beberapa media, namun nadanya berubah. Tidak lagi bertanya. Tidak lagi menggali. Hanya laporan singkat, netral, dingin. Seolah kisah panjang itu memang pantas diselesaikan sesingkat itu. Keluar. Selesai. Aku merasakan perubahan bahkan sebelum bukti-bukti kecil mulai terlihat. Jadwalku mendadak kosong. Telepon yang biasanya berdering kini lebih sering sunyi. Orang-orang yang dulu ingin mendengar pandanganku kini menghindar dengan sopan. Situasinya sudah jelas, Mas, kata mereka. Tidak perlu diperpanjang. Aku mengangguk setiap kali mendengar kalimat itu, meski di dalam dada, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Jelas bagi siapa? Aku mencoba mengikuti alur kabar yang beredar. Tidak ada foto perayaan besar. Tidak ada pernyataan panjang. Tidak ada wawancara eksklusif. Semua serba minimal, seolah keberadaan Ammar setelah keluar dari sel adalah sesuatu yang harus dilalui tanpa suara. Itu aneh. Dan keanehan selalu berbicara lebih keras daripada kepastian. Suatu malam, aku kembali melihat lorong itu. Kali ini bukan dalam mimpi, melainkan dalam keadaan sadar.
Aku duduk, mata terbuka, namun pikiranku dipaksa masuk ke ruang yang sama. Lorong itu kini memiliki tanda. Garis-garis tipis di lantai. Batas yang tak terlihat namun terasa. Aku melihat sosok itu berjalan pelan. Tidak terikat. Tidak dikawal secara kasar. Namun setiap langkahnya seolah diawasi oleh mata yang tak pernah berkedip. Aku bergidik. Inilah kebebasan yang kulihat sejak awal. Bukan jeruji, melainkan pengawasan total. Aku mulai mengerti kenapa semuanya harus cepat. Kenapa cerita ini harus segera ditutup. Karena pengawasan semacam ini hanya bekerja jika tidak ada sorotan. Jika tidak ada pertanyaan lanjutan. Dan aku adalah potensi gangguan. Pagi berikutnya, aku merasakan hal yang lebih nyata. Mobil yang sama beberapa kali melintas di depan rumahku. Bukan dengan cara mencolok. Justru terlalu biasa untuk disebut kebetulan. Aku tidak panik. Aku hanya mencatat. Karena inilah pola yang sering muncul ketika sesuatu ingin dijaga tetap senyap. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari orang yang sama, orang yang selalu berbicara tanpa emosi. Sekarang lebih baik kamu berhenti. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada ancaman. Tidak ada perintah langsung. Namun maknanya jelas. Aku membalas singkat. Aku tidak pernah bicara banyak. Balasan datang lama. Justru itu masalahnya. Aku tersenyum pahit. Mereka tidak takut pada teriakanku. Mereka takut pada diamku yang tetap menyimpan makna. Hari demi hari berlalu. Publik mulai bosan. Isu baru menggantikan. Nama Ammar perlahan menghilang dari lini masa. Tepat seperti yang kurasakan sejak awal. Kisah ini memang ingin dilupakan. Namun di balik lupa masal itu, ada kehidupan yang berjalan di bawah batasan ketat. Aku tidak melihatnya secara langsung, tapi aku merasakannya dengan jelas. Seperti angin dingin yang lewat tanpa suara. Aku duduk di ruang kerja, membuka kembali catatan-catatan lamaku. Semua tanda kini terasa lebih terang. Semua simbol akhirnya memiliki konteks. Bebas dari status, tulisku pelan. Terikat pada kesepakatan. Dijauhkan dari sorotan. Dibatasi ruang gerak. Aku berhenti menulis. Tanganku gemetar. Karena satu baris terakhir belum berani kutuliskan. Aku tahu, yang paling mengejutkan bukanlah kebebasan itu sendiri, melainkan alasan di baliknya. Ada kepentingan yang lebih besar daripada satu nama. Ada reputasi yang harus diselamatkan. Ada sistem yang tidak ingin terlihat retak. Dan untuk itu, seseorang harus keluar, agar semuanya bisa masuk ke dalam senyap. Aku berdiri, menatap jendela. Bayanganku terlihat samar di kaca. Aku tampak seperti orang lain. Lebih tua. Lebih waspada. Aku bertanya pada diriku sendiri, untuk pertama kalinya dengan jujur. Apakah aku menyesal mengucapkan ramalan itu? Jawabannya datang cepat. Tidak. Namun aku sadar, setiap kata memiliki akibat. Dan akibat dari kata itu kini berputar kembali kepadaku. Tekanan semakin nyata. Bukan hanya di sekitarku, tetapi di dalam diriku sendiri. Ada dorongan untuk bicara lebih jelas. Ada ketakutan akan konsekuensinya. Dua hal itu bertarung tanpa suara. Aku teringat wajah publik yang bersorak. Mereka percaya cerita telah selesai. Mereka merasa aman dengan versi yang diberikan. Aku tidak menyalahkan mereka. Karena tidak semua orang ingin menghirup udara yang terlalu jujur. Namun aku, sudah terlanjur menghirupnya. Malam itu, aku duduk sendirian, lampu dimatikan. Hanya cahaya kota yang masuk melalui celah tirai. Dalam keheningan itu, satu kesadaran akhirnya utuh. Yang dibebaskan bukan manusia, melainkan skandal. Manusia itu hanya dipindahkan dari satu ruang ke ruang lain. Ruang yang lebih sunyi, lebih terkendali, lebih mudah dilupakan. Aku menarik napas panjang. Inilah titik di mana ramalan berhenti menjadi kata, dan berubah menjadi beban. Aku tahu, setelah ini, mereka tidak akan hanya berharap aku diam. Mereka akan memastikan aku tidak melangkah lebih jauh. Dan aku juga tahu, bab paling berbahaya belum sepenuhnya terlewati. Karena ketika kebebasan tidak lagi memiliki udara, maka keheningan menjadi alat paling efektif.
Ada fase dalam hidup ketika rasa takut tidak lagi datang sebagai gemetar. Ia hadir sebagai kejernihan yang terlalu tajam. Aku merasakannya pagi itu, ketika bangun dengan pikiran yang sepenuhnya sadar bahwa ruang gerakku telah menyempit. Tidak ada lagi kesan samar. Tidak ada lagi kemungkinan salah tafsir. Aku sedang diawasi. Bukan dengan cara kasar. Bukan dengan intimidasi terang-terangan. Melainkan dengan batas-batas tak terlihat yang menutup satu persatu pintu. Hari itu, aku dijadwalkan menghadiri satu acara kecil. Bukan wawancara besar. Bukan forum terbuka. Hanya diskusi terbatas dengan orang-orang yang, menurut penyelenggara, masih ingin mendengar dari sudut pandang berbeda. Beberapa jam sebelum acara dimulai, pesan masuk. Acara dibatalkan. Tanpa penjelasan. Tanpa permintaan maaf. Aku menatap layar lama sekali. Lalu tersenyum kecil, pahit, nyaris tanpa rasa. Jadi ini tahap berikutnya. Aku mencoba menghubungi penyelenggara. Tidak aktif. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Semua jalur komunikasi seperti ditutup bersamaan. Aku duduk di kursi ruang tamu, memandang lurus ke depan. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal yang tak bisa lagi kupungkiri. Ini bukan lagi tentang Ammar. Ini tentang narasi yang harus dikunci. Dan aku, berada di luar kendali mereka. Penglihatanku kembali datang, kali ini tanpa simbol rumit. Tidak ada lorong. Tidak ada bayangan kabur. Yang kulihat hanya satu meja panjang, dengan beberapa orang duduk mengelilinginya. Di atas meja, ada berkas. Di dalam berkas, ada nama. Dan di samping berkas, ada keputusan. Aku tahu penglihatan seperti ini jarang salah. Ia muncul ketika sesuatu sudah diputuskan, bukan sedang dipertimbangkan. Aku membuka mata dengan napas berat. Dadaku terasa ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku bukan takut kehilangan popularitas. Aku bahkan tidak takut kehilangan ruang bicara. Yang kutakutkan adalah satu hal sederhana. Bahwa kebenaran akan dikubur bersama keheningan. Ponselku bergetar. Kali ini panggilan. Nomor yang sama. Aku mengangkat tanpa ragu. Ini bukan ancaman, suara itu berkata tenang. Ini saran. Aku mendengarkan, jawabku. Kamu sudah melakukan cukup, lanjutnya. Sekarang biarkan semuanya selesai. Aku terdiam sejenak. Selesai versi siapa? Tanyaku akhirnya. Tidak ada jawaban langsung. Hanya tarikan napas di seberang. Kamu tahu jawabannya, katanya kemudian. Dan kamu tahu apa yang terjadi jika cerita ini dibuka lagi. Panggilan terputus. Aku meletakkan ponsel perlahan. Tanganku tidak gemetar. Justru terlalu tenang. Dan ketenangan itu membuatku sadar, aku sedang berada di persimpangan yang tidak menyediakan jalan tengah. Berbicara, atau menghilang. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, kota berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, bahwa sebuah cerita besar sedang dikunci rapat-rapat. Aku tidak menyalahkan mereka. Karena memang tidak semua kebenaran perlu diketahui oleh semua orang. Namun masalahnya, kebenaran ini sudah terlanjur muncul ke permukaan. Setengah wajahnya terlihat. Dan setengah lainnya, dipaksa tenggelam. Aku teringat awal mula semuanya. Kalimat sederhana yang kuucapkan tanpa tambahan apapun. Bebas, tapi bukan seperti yang orang bayangkan. Kalimat itu kini seperti duri. Kecil, tapi menusuk. Aku sadar, mereka tidak ingin aku meralat. Mereka tidak ingin aku menjelaskan. Mereka ingin aku berhenti ada dalam cerita ini. Diam total. Sore itu, aku menerima satu pesan terakhir dari orang yang selama ini diam-diam mengamati. Mas, sebaiknya kamu jaga dirimu. Ini sudah bukan wilayah ramalan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Iya benar. Ini bukan lagi wilayah ramalan. Ini wilayah kepentingan. Aku duduk di ruang kerja, menatap buku catatan yang sejak awal menjadi saksi semua penglihatanku. Di sana, tertulis semua yang kulihat, semua yang kurasakan, semua yang kupahami. Jika buku ini hilang, tidak ada yang akan tahu. Jika aku diam, cerita ini akan benar-benar selesai. Aku menutup mata,
membiarkan diriku tenggelam dalam keheningan terdalam. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Apakah tugasku sebagai peramal berakhir di sini? Jawabannya tidak datang sebagai suara. Ia datang sebagai perasaan yang berat namun pasti. Tugasku bukan menyelamatkan. Tugasku mengingatkan. Dan peringatan tidak selalu disukai. Aku membuka mata. Dadaku terasa sesak, namun pikiranku jernih. Aku tahu apa yang harus kulakukan, meski aku juga tahu konsekuensinya tidak ringan. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan membuat sensasi baru. Namun aku juga tidak akan menghapus jejak. Aku akan membiarkan kalimat itu tetap ada. Menggantung. Tidak lengkap. Tidak tertutup. Cukup untuk membuat sebagian orang bertanya, meski sebagian besar memilih lupa. Karena terkadang, satu pertanyaan kecil lebih berbahaya daripada 1000 jawaban palsu. Malam turun. Lampu kota menyala satu persatu. Aku duduk dalam gelap, membiarkan keheningan menelan ruang. Aku tahu, mulai malam ini, aku tidak lagi bebas berbicara seperti dulu. Namun aku juga tahu, yang paling mereka takuti bukanlah suaraku, melainkan ingatan. Dan selama ingatan itu masih hidup, cerita ini belum benar-benar mati. Proses melupakan ternyata tidak pernah terjadi secara alami. Ia selalu dibantu. Aku menyadarinya beberapa hari setelah semua terasa sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terlalu teratur. Nama Ammar hampir tidak lagi disebut. Jika muncul, hanya sekilas. Tidak ada lanjutan. Tidak ada pendalaman. Tidak ada pertanyaan baru. Seolah kisah panjang itu memang pantas diakhiri begitu saja. Aku membuka ponsel, menggulir lini masa dengan perasaan hampa. Topik-topik baru bermunculan. Skandal lain. Isu lain. Wajah lain. Publik berpindah dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak menyalahkan mereka. Manusia memang dibentuk untuk bergerak maju, bukan menatap luka lama. Namun aku tahu, di balik pergeseran itu, ada kerja yang rapi. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Tidak ada lagi potongan video lama yang muncul. Tidak ada lagi diskusi liar. Rekaman yang dulu sempat viral kini sulit ditemukan. Jejak-jejak itu tidak menghilang begitu saja. Ia disapu. Aku duduk di ruang kerja, membuka kembali catatan pribadiku. Halaman demi halaman terasa seperti membaca pesan dari diriku yang lain. Diriku yang dulu lebih berani, lebih polos, dan belum sepenuhnya memahami harga sebuah kata. Kini, aku memahaminya dengan sangat jelas. Skandal tidak selalu ditutup dengan pengakuan. Ia sering dikubur dengan kesepakatan. Hari-hari berlalu tanpa kejutan. Tidak ada telepon misterius lagi. Tidak ada pesan peringatan. Justru itu yang membuatku semakin yakin. Mereka sudah puas. Aku tidak lagi dianggap ancaman. Cerita sudah terkunci. Narasi sudah diamankan. Publik sudah dialihkan. Dan aku, dibiarkan hidup dengan kesadaranku sendiri. Suatu sore, aku berjalan sendirian tanpa tujuan jelas. Aku menyusuri jalanan yang ramai, mendengar suara tawa, klakson, dan percakapan ringan. Tidak ada yang mengenaliku. Tidak ada yang menunjuk. Tidak ada yang bertanya. Aku kembali menjadi orang biasa. Anehnya, itu tidak terasa melegakan. Aku berhenti di sebuah tempat sepi, duduk, dan membiarkan pikiranku mengembara. Penglihatanku tidak lagi datang dengan intensitas tinggi. Seolah tugasnya sudah selesai. Seolah ia berkata, kau sudah melihat cukup. Aku teringat wajah Ammar dalam bayangan yang terakhir. Tidak tersenyum. Tidak juga muram. Hanya datar. Seperti seseorang yang tahu bahwa hidupnya akan berjalan, namun tidak sepenuhnya miliknya. Aku tidak tahu di mana ia berada. Dan itu mungkin memang disengaja. Ketika seseorang dijauhkan dari sorotan, keberadaannya menjadi samar. Tidak bisa disentuh. Tidak bisa dibela. Tidak bisa diserang. Itulah bentuk penghilangan yang paling efektif. Malam itu, aku menyalakan televisi setelah sekian lama. Berita berjalan cepat. Tidak ada yang membahas apa yang dulu menguras emosi publik. Semua sudah berganti. Aku tersenyum kecil. Begitulah cara ingatan kolektif bekerja. Aku mematikan televisi dan menatap ruang kosong di depanku.
Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Bukan puas, bukan juga marah, melainkan sedih yang tenang. Sedih karena aku tahu, yang dibebaskan bukanlah seseorang. Yang dibebaskan adalah sistem dari tanggung jawab. Skandal itu tidak pernah benar-benar diselesaikan. Ia hanya dipindahkan ke tempat yang tidak terlihat, dikunci dengan kesepakatan, lalu ditutup dengan kesunyian. Aku membuka buku catatan dan menulis satu kalimat terakhir untuk bab ini. Ketika cerita berhenti dibicarakan, bukan berarti ia selesai. Bisa jadi, ia hanya berhasil disembunyikan. Tanganku berhenti. Aku menutup buku itu perlahan, seperti menutup peti yang berisi sesuatu yang tidak ingin dibuka lagi oleh siapapun. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Kota terlihat damai. Cahaya lampu memantul di kaca, menciptakan ilusi ketenangan. Namun aku tahu, ketenangan seperti ini sering dibangun di atas kompromi yang tidak pernah diumumkan. Aku menarik napas panjang. Bab ini hampir selesai. Bukan hanya bab dalam cerita ini, tetapi bab dalam hidupku sebagai peramal yang terlalu sering membuka apa yang seharusnya dibiarkan terkunci. Aku tidak menyesal. Namun aku juga tidak bangga. Aku hanya sadar bahwa terkadang yang paling berbahaya bukanlah ramalan yang salah, melainkan ramalan yang terlalu tepat, hingga membuat banyak pihak ingin cepat-cepat melupakannya. Dan mereka berhasil. Hampir. Ada satu kesalahpahaman besar tentang ramalan. Orang mengira ramalan diciptakan untuk mengubah masa depan. Padahal tidak. Ramalan hanya cermin. Dan tidak semua orang siap menatap bayangannya sendiri. Aku menyadari itu sepenuhnya setelah semuanya benar-benar sunyi. Tidak ada lagi namaku di judul berita. Tidak ada lagi pesan peringatan. Tidak ada lagi tatapan waspada dari orang-orang yang dulu mengamatiku dari kejauhan. Aku dibiarkan kembali menjadi diriku sendiri. Dan justru disitulah beban terbesarnya. Karena ketika sorotan hilang, yang tersisa hanyalah ingatan. Dan ingatan tidak bisa dialihkan, tidak bisa disuap, tidak bisa dikubur dengan rapi seperti narasi publik. Aku duduk sendirian di ruang yang sama tempat aku pertama kali merasakan tekanan itu muncul. Ruangan ini tidak berubah. Kursi masih sama. Jendela masih menghadap kota yang sama. Namun aku tahu, aku tidak lagi orang yang sama. Aku telah melihat bagaimana sebuah kata bisa membuka pintu. Dan bagaimana pintu itu bisa ditutup kembali dengan lebih rapat. Kalimat itu masih terngiang jelas di kepalaku. Bebas, tapi bukan seperti yang orang bayangkan. Kini aku tahu, kalimat itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjelaskan. Ia hanya penanda. Sebuah retakan kecil di dinding yang terlalu halus untuk diperhatikan, kecuali oleh mereka yang tahu kemana harus melihat. Sebagian orang mendengar kata, bebas, dan berhenti di sana. Sebagian lain mendengar jedanya. Dan di jeda itulah kebenaran bersembunyi. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku seharusnya menjelaskan lebih jauh? Mengungkap semua yang kulihat. Menyusun kalimat yang lebih lengkap, lebih tajam, lebih sulit dipelintir. Namun jawabannya selalu sama. Tidak akan ada perbedaan. Karena ketika sebuah cerita sudah diputuskan untuk dilupakan, penjelasan justru dianggap gangguan. Aku tidak menyelamatkan siapapun dengan ramalan itu. Aku juga tidak menjatuhkan siapapun. Aku hanya membuka tirai sesaat, cukup lama untuk memperlihatkan bahwa di balik kata bebas, ada struktur, ada batas, ada kesepakatan yang tidak pernah diumumkan. Dan itulah harga sebuah kata. Ia tidak selalu dibayar oleh orang yang mendengarnya. Seringkali, justru dibayar oleh orang yang mengucapkannya. Aku belajar menerima satu kenyataan pahit. Menjadi peramal bukan berarti berdiri di atas manusia lain. Justru sebaliknya. Aku sering berdiri paling depan, menanggung konsekuensi dari sesuatu yang bahkan tidak bisa kuubah. Aku melihat masa depan, namun tidak memiliki kuasa atasnya. Aku menyampaikan peringatan, namun tidak bisa memaksa orang mendengar. Dan mungkin, memang begitulah seharusnya. Malam itu, aku kembali menulis. Bukan ramalan. Bukan prediksi. Hanya catatan untuk diriku sendiri. Jika suatu hari kisah ini diingat kembali, bukan karena teriakanku, melainkan karena ketidaksesuaiannya terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menutup buku catatan itu untuk terakhir kalinya.
Tidak dengan dramatis. Tidak dengan air mata. Hanya dengan tarikan napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya memahami perannya. Aku tidak akan mengejar klarifikasi. Aku tidak akan membuka ulang diskusi. Aku tidak akan membela atau menyerang. Karena tugasku telah selesai sejak awal. Yang kuberikan bukan jawaban, melainkan tanda. Dan tanda, seperti yang selalu aku yakini, akan menemukan pembacanya sendiri. Aku berdiri di dekat jendela. Kota di bawah terlihat hidup, bergerak, lupa. Lampu-lampu menyala seperti biasa. Tidak ada yang berubah bagi mereka. Namun aku tahu, di suatu tempat yang tidak terlihat, seseorang menjalani hidup dengan kebebasan yang dibatasi. Bebas dari satu label, terikat oleh banyak hal lain. Tidak sepenuhnya hilang, namun juga tidak benar-benar hadir. Dan publik telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhir yang cepat, cerita yang rapi, kenyamanan untuk berpindah ke isu berikutnya. Aku tidak marah pada mereka. Aku hanya mencatat. Karena sejarah seringkali tidak ditulis oleh yang paling benar, melainkan oleh yang paling cepat mengalihkan perhatian. Aku menatap bayanganku sendiri di kaca. Wajah itu tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan panggung. Ia hanya butuh waktu. Mungkin bertahun-tahun dari sekarang, seseorang akan mengingat kembali potongan kalimat itu. Mungkin mereka akan bertanya-tanya, kenapa kata "bebas" terasa begitu ganjil pada saat itu. Dan mungkin, saat itu tiba, cerita ini akan hidup kembali. Tidak sebagai sensasi, melainkan sebagai pelajaran. Aku tersenyum tipis. Setiap ramalan selalu membawa harga. Dan aku telah membayarnya. Bukan dengan uang. Bukan dengan ketenaran. Melainkan dengan ketenangan yang tidak lagi utuh. Namun aku bisa menerimanya. Karena pada akhirnya, tugas seorang peramal bukan untuk mengubah takdir. Melainkan memastikan bahwa ketika takdir terjadi, tidak ada yang bisa berkata, tidak pernah ada yang mengingatkan.